Sore Sobat Interested, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi nih sama saya Iwan dari YouTube channelnya Interested. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Kali ini kita akan membahas why you need us. Us di sini berarti Interested Education Agent ya, Sobat. Jadi di sini Interested adalah education agent yang bisa membantu banyak hal mengenai planning kamu untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, dimulai dari mana nih yang bisa kita kasih bantuan ke kamu? Pertama, konsultasi gratis. Jadi sobat, buat kamu-kamu yang ada planning atau rencana melanjutkan studi ke luar negeri, pastinya kamu kan butuh nih banyak informasi. Contoh, informasi apa yang kamu butuhkan seperti beasiswanya ada atau tidak, beasiswanya bersifat parsial, sebagian atau full, atau ada juga yang beasiswanya di cover nggak nih, include dengan living cost, dan informasi seperti program. Program apa yang kamu mau? Seperti S1, S2, atau PhD. Atau bisa juga kamu bisa bertanya nih, misalkan kamu dari kelas 12 mau lanjut ke University A di negara Australia atau UK atau negara lainnya. Kira-kira bisa nggak? Atau harus masuk ke program foundation dulu atau bisa direct entry. Terus bisa juga nih kamu cari-cari informasi mengenai jurusan. Jurusannya banyak yang ada di luar negeri sana. Contoh seperti computer science ataupun information technology. Kalau di Indonesia itu kan tidak banyak cabang ya, sobat. Kalau di sana tuh banyak pilihannya. Jadi kamu bisa mau cyber security, ada. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan data, itu juga ada. Jadi kalau di luar negeri itu lebih spesifik. Nah, institusinya juga nanti kita bisa bantu. Contoh, kamu mau ke mana? Di Australia ada Group of Eight, ada University of Melbourne, atau Monash University, atau University of Queensland. Ada lagi University Western Australia, lalu UNSW, University of Adelaide, ANU, Australian National University, atau ada juga University of Sydney. Nah, nanti kita akan kasih nih info-info mengenai karirnya mau seperti apa nantinya dan biaya studinya berapa. Atau bisa juga kamu tanya ke kita atau kita kasih informasi, oh totalnya biayanya sampai 3 tahun studi sekian loh, include dengan living cost. Jadi kamu-kamu bisa nih diskusi dengan orang tua mengenai rencana rencana studinya kamu dengan informasi yang kita berikan. Oke, next. Mendaftar ke institusi. Nah, setelah informasi yang kita berikan tadi, pastinya next stepnya adalah mendaftar ke institusi. Nah, kita juga bisa bantu untuk institusinya as long as kita ada kerjasama dengan mereka atau um, university tersebut memang membuka pembukaan untuk international student. Nah, contoh-contoh dokumen yang dibutuhkan seperti fotokopi paspor, rapot, ijazah, transkrip. Nanti setelahnya kita akan bantu proses pendaftarannya. Nah, selama tidak ada tuition fee, kamu tidak perlu melakukan pembayaran nih. Oh iya, untuk dokumen rapot dan ijazah biasanya kan dalam bahasa Indo. Kami juga bisa membantu untuk transkripnya menjadi bahasa Inggris. Nah, kami akan refer translate tersebut ke Swan Translator-nya nanti. Oke, next step. Study tour dan training. Jadi buat kamu-kamu yang ada rencana study tour dan training, kita juga bantu nih arrange untuk semuanya, mulai dari
kamu mau kemana, terus nginep di mana. Jadi selain sekolah, kita bantu juga yang study tour dan trainingnya. Oke, nextnya ada simulasi persiapan IELTS dan TOEFL. Pastinya buat kamu-kamu yang mau melanjutkan studi ke luar negeri itu dibutuhkan sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggrisnya dalam bentuk apa nih? Ada IELTS, ada TOEFL, lalu ada lagi um, beberapa sih alternatifnya. Nah, pastinya kamu butuh persiapan dong sebelum ambil tes tersebut yang berbayar. Karena perlu dinotis nih sobat, bahwa biaya tes tersebut lumayan mahal ya, sekitar 2,9 jutaan. Jadi kalau kamu tidak ada persiapan dan langsung ambil itu dan ternyata skornya kamu tidak sesuai dengan persyaratan, kan jadinya sia-sia. Makanya kamu bisa ikut persiapan IELTS uh, atau TOEFL di Interested, lalu kamu bisa juga ikut simulasinya. Tujuan simulasinya apa nih? Supaya kamu tahu skor basic kamu berapa. Kalau memang sudah ready, kamu tinggal ikut tes yang sebenarnya. Tapi kalau kamu belum ready, kamu perlu tuh ikut persiapan dulu. Jadi kamu bisa tahu mana di section mana kamu kurangnya, entah di reading, writing, speaking, atau listening. Oke, next. Mendapatkan letter of acceptance. Nah, kita tentunya pasti bisa membantu mendapatkan letter of acceptance. Letter of acceptance ini akan kalian dapat begitu kalian selesai dibantu oleh kami untuk mendaftarkan ke university. Tentunya tidak semua student bisa mendapatkan letter of acceptance. Tapi dengan pengalaman kami bisa melihat, mencari informasi apakah persyaratannya sesuai dengan yang kamu punya. Jadi kalau kamu sudah memenuhi persyaratan, kita bantu untuk daftar ke institusi, pastinya kamu akan dapat letter of acceptance. Tapi kalau kamu tidak memenuhi persyaratan di University A, katakanlah, maka kami akan sarankan kamu ke University B. Mungkin yang requirement-nya lebih rendah. Seperti itu. Ya, nextnya pengurusan visa. Setelah pendaftaran ke institusi, lalu lanjut mendapatkan letter of acceptance. Setelahnya, kalau memang letter of acceptance kamu sudah unconditional, next step-nya adalah payment atau pembayaran. Nah, setelah itu, pastinya next step-nya adalah mengurus visa. Visa apa yang diurus? Tentunya visa student. Jadi nanti kami bantu nih pengurusan visa student, visanya kamu, atau seandainya kamu ada family yang mau urus visitor visa, kami juga bisa bantu. Jadi kamu tetap bisa belajar di luar dan keluarga kamu bisa mengunjungi kamu selama studi di sana. Oke, next step. Pembayaran dan pembelian asuransi. Tadi saya ada info sebelumnya bahwa setelah dapat letter of acceptance, lalu kamu dapat unconditional sifatnya, next step-nya adalah pembayaran. Nah, pembayaran bisa kamu lakukan di bank, ya, direct dengan currency atau mata uang yang diminta oleh institusi tersebut, atau kami kerjasama nih dengan platform yang namanya Cohort Go. Apa itu Cohort Go? Kalian coba deh cek-cek lagi tappingnya kami, recordingnya kami di channel YouTube mengenai Cohort Go. Jadi Cohort Go ini punya fasilitas bisa membuatkan quotation payment dalam currency rupiah, teman-teman. Jadi kamu tidak perlu nih mengalami double conversion dari rupiah ke mata uang tersebut, lalu dari rupiah kamu beli ke mata uang tersebut dan melakukan pembayaran langsung transfer ke institusinya. Kalau seperti itu kan kamu bisa banyak kena biaya nih,
ya. Jadi biaya transfernya lebih tinggi. Nah, kalau kita rubah konversinya menjadi rupiah, transfernya kamu bisa seperti transfer ke dalam bank lokal seperti biasa. Dan kamu hanya dikenakan biaya transfer yang jumlahnya nggak lebih dari 10.000 biasanya. Terus ini Cohort juga punya fasilitas lainnya yaitu membantu pemberian asuransi student untuk yang mau ke Australia. Seperti yang diketahui bahwa asuransi student atau yang biasa disebut OSHC ini terdiri dari beberapa provider. Tentunya provider ini di-approve nih oleh government-nya Australia atau New Zealand. Nah, kami bisa bantu bagi kamu-kamu yang pengen beli asuransi yang berbeda dengan yang institusi tawarkan. Ya, oke, next step-nya. Persiapan menjelang keberangkatan. Oke, setelah semuanya selesai, terakhirnya visa di-granted, next step-nya adalah persiapan menjelang keberangkatan. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Pastinya banyak informasi yang perlu kami sampaikan ke kalian. Contoh, oh di sana lagi musim apa nih? Apa aja nih yang perlu dibawa? Mungkin lagi musim dingin, baju seperti apa yang perlu dibawa, makanan seperti apa yang tidak boleh dibawa. Lalu dokumen apa aja yang perlu dibawa dan dipersiapkan seandainya di jalan dibutuhkan. Atau oke, proses orientasi nantinya kapan? Dan seperti apa dan akomodasi segala macamnya gimana gitu loh. Jadi kita persiapkan banyak informasi supaya kalian sampai sana tidak kebingungan, tidak lost di bandara. Oke? Nah, akomodasi, tiket, pesawat, dan penjemputan. Pastinya setelah dibekali dengan informasi, kita juga carikan kamu akomodasi. Jadi akomodasi banyak nih jenisnya. Kalian bisa cek lagi nih di recording saya sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kita bantu untuk pesankan akomodasi, terus tiket pesawat dan penjemputan setelah kamu sampai di sana. Penjemputan ini penting teman-teman. Kenapa? Jadi sekali lagi supaya kamu nggak kebingungan, kita arrange penjemputan dari bandara sampai kamu diantar ke akomodasinya. Jadi kamu tuh nggak kebingungan dan nyasar di sana. Jadi semua sudah di-arrange oleh kami sehingga kamu bisa sampai negara tujuan dengan selamat. Oke, next step-nya setelah kita bantu arrange airport pick up atau penjemputan setelah sampai di sana, apa yang kita bantu tidak berhenti sampai di situ saja nih sobat. Setelah sampai sana pun, seandainya kalian ada masalah dengan institusi dan kalian tidak bisa menyelesaikan, let me know ya sobat. Nanti kita yang akan bantu komunikasikan dengan institusi tersebut. Jadi jangan kalian yang merasa stres di sana, tinggal kontak kita aja. Tapi kalau boleh saran, seandainya kalian bisa menyelesaikan sendiri itu akan lebih baik. Karena sebenarnya kalau di luar negeri sana itu sudah ada section-sectionnya untuk international student yang memiliki problem-problem tertentu. Oke, demikian informasinya. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, follow, dan share tuh. Oke, YouTube channel kami tadi dan ada Facebook dan Instagram untuk silakan untuk dicek-cek. Oke, buat kamu-kamu further information yang membutuhkan further information bisa nih kontak ke email kami, telepon atau WA atau website atau bisa cek Instagram kami dulu. Kalau yang dekat dengan kantor, silakan untuk datang ke kantor ya. Dekat kok, nggak jauh. Kantor kami ada di Kebayoran Arket 2, Blok B17, Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Jaya. Oh ya, sekali lagi saya info ya, konsultasinya gratis. Jadi buat kamu-kamu nggak usah malu-malu untuk bertanya. Feel free untuk kontak kita via WA atau email yang tadi saya sebutkan. Oke? Oke, demikian informasinya.